mahasiswa itu. Nanti semakin kalian di SMP itu semakin banyak masalah. SMA semakin banyak lagi, kuliah apalagi kayak kakak-kakak kalian. Wah, kan udah dewasa, semakin dewasa semakin masalah itu banyak. Permisi Bapak, perkenalkan kami dari tim jurnalis SDN Tinalan 2 meminta izin ingin mencari informasi tentang kegiatan ini sebagai kegiatan ekstra public speaking di sekolah kami. Mohon maaf, kami sekarang sedang berbicara dengan siapa? Oh ya, saya Pak Yusuf Iswanto, Pak Lurah Tinalan, Kota Kediri. Bapak mungkin bisa menceritakan kegiatan unggulan yang ada di Kelurahan Tinalan. Oh ya, kegiatan unggulan yang sudah berjalan beberapa tahun, salah satunya itu yang diikuti adik-adik sekolah itu ada English Massive dari Dinas Pendidikan, itu biasanya di tingkat RW, gabungan jadi anak-anak di tingkat RW. Yang kedua juga ada Quran Massive, itu juga ada satu di tingkat kelurahan. Kalau English Massive itu sudah ada beberapa yang ada kompetisinya ya setiap tahun dari Dinas Pendidikan untuk kegiatan English Massive itu satu sangat berguna untuk adik-adik semuanya lebih memahami bahasa Inggris, gak hanya secara materi tapi dengan berinteraksi ke percakapan, ke hal-hal yang bersifat praktikum. Itu juga ada kompetisinya dari Dinas Pendidikan, jadi sangat bermanfaat untuk adik-adik semuanya di tingkat sekolah. Terima kasih Bapak atas informasinya. Pemirsa, demikian tadi hasil wawancara kami dengan Bapak Lurah Tinalan, Bapak Yusuf Iswanto. Permisi Bu, perkenalkan kami dari tim jurnalis SDN Tinalan 2 minta izin ingin mencari informasi tentang kegiatan ini sebagai kegiatan praktek ekstra public speaking di sekolah kami. Mohon maaf, sekarang kami sedang berbicara dengan siapa ya? Ya, saya Ibu Ebrita Kurniawati, dosen pembimbing lapangan dari mahasiswa KKN yang hari ini sedang ada acara di SD Tinalan. Bisa Ibu ceritakan tentang kegiatan ini? Hari ini kakak-kakak mahasiswa KKN dari tim 4 Universitas Nusantara PGRI sedang melaksanakan kegiatan seminar anti bullying. Jadi di sini sedang disampaikan materi kepada teman-teman adik mengenai anti bullying. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Ibu dosen dari UNP Kediri. Permisi Kak, dengan kakak siapa? Dengan Ali, saya sendiri. Perkenalkan kami dari tim jurnalis SDN Tinalan 2 minta izin ingin mencari informasi tentang kegiatan ini sebagai kegiatan praktek ekstra public speaking di sekolah kami. Siap. Bisa kakak ceritakan tentang kegiatan ini? Untuk kegiatan kali ini kita dari teman-teman KKN kelompok 4 dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, kebetulan hari ini kita ada salah satu proker yaitu sosialisasi tentang anti bullying atau juga perundungan, di mana kegiatan ini tujuan kami adalah karena bullying di era sekarang itu dianggap sebagai normalisasi hidup. Jadi mungkin teman-teman dari mulai teman-teman SD sampai SMP itu harus wajib ada materi tentang bahaya anti bullying gitu. Terima kasih Kak atas informasinya. Pemirsa, demikian tadi hasil wawancara kami dengan kakak mahasiswa dari UNP Kediri. Di sekolah itu di sekolah dasar. Terus menikmati kalian itu kan pengen sekarang saya itu pengen SMP, SMA, kuliah, jadi mahasiswa itu. Nanti semakin kalian di SMP itu semakin banyak masalah. SMA semakin banyak lagi, kuliah apalagi kayak Krisna, saya bakal Krisna dari bukan banget, udah kelihatan hidup sama mulutnya aja. Kayak gitu. Terus habis itu tak sebar, tak minta gitu, coba tebak ini. Tahu nggak kamu? Begitu, atau ngecek-ngecek, atau melakukan perilaku yang merugikan atau membuat orang lain tidak enak,
itu bisa membuat orang Ya, saya mau tanya, Ya. apa saja macam-macam bullying? baik, keren. Udah boleh dapat hadiah? Kok jadi bullying lah kita memalukan teman kita, kan kita temenan, jadi nggak boleh malu ya. Belajar itu nggak boleh nakut-nakuti ya. Bilang gimana? Sama mbak emaknya ya. Terima kasih, Mbak. Oke, apa saja jenis-jenis bullying, Dik? Fisik, 1 fisik, debat, 2 verbal, cyber, 3 cyber. Ada cyberbullying fisik, verbal, cyberbullying, 1 lagi sosial. sosial. Keren. Oke. Ya. Mbak siapa namanya? Alita. Mbak Talita. Oke, Mbak Talita. Pak Dian saya mau tanya. Saya mau tanya, kenapa seseorang bisa menjadi pelaku bullying? Oke, Mbak Talita bertanya. Wah, ini pertanyaan ini. Kenapa seseorang itu bisa menjadi pelaku bullying gitu ya? Kira-kira. Kira-kira saya tanya gitu. Kalau saya ditanya biasanya saya itu bertanya, Mas Rizky ya. Nama Rizky Krisna, Mas Krisna. Rizky kayak adik Bondi. Krisna, ketika kamu itu memukul temanmu, misal kamu pernah memukul temanmu, pernah. Kenapa kamu memukul temanmu? Oke, Mas Krisna pernah menjadi pembuli. Mas Krisna itu pernah menjadi pembuli. Bulian yang dilakukan Mas Krisna apa? Memukul temannya. Kenapa? Pertanyaannya dari Mbak Talita itu begini. Kenapa kita bisa menjadi pembuli? Karena tadi katanya Mas Krisna memukul temannya itu karena Mas Krisna adalah sedang kesal, sedang marah sama temannya itu. Jadi perilaku bullying itu pada umumnya terjadi di luar kesadaran karena merasa marah, merasa tidak senang, merasa kesal kepada orang lain sehingga dia mengajak teman yang lain atau secara merasa dia lebih kuat terus dia membuli teman yang sedang dia marahi tadi. Jadi begini Mbak Talita ya, kenapa kita bisa menjadi pelaku bullying itu salah satunya karena kita sedang marah salah satu. Yang lainnya mungkin pelaku bullying itu terjadi karena dia merasa dia itu lebih hebat dan dia merasa bahwa kalau saya itu melakukan bullying itu tidak apa-apa dan juga tidak tahu dampak dari perilaku bullying itu. Kalau kita sudah tahu dampaknya, misalkan saya memukul teman ini, kalau teman ini saya pukul, dia bisa berbahaya kejiwaannya dan apa? Mungkin membuat orang lain sakit hati. Jadi kita tidak jadi untuk melakukan bullying itu. Jadi perilaku bullying itu terjadi karena kita tidak tahu dampak dari perilaku bullying itu kepada orang lain. Namamu siapa? Sekar, oke Mbak Sekar. Saya sudah punya banyak teman, ada Talita, ada Sekar, ada Krisna, ada Theo, ada Rizky, ada Wahyu. Banyak sekali teman-teman saya di sini. Kapan-kapan saya mampir di sini semuanya tak ajak ngopi gitu ya. Ayo mas ngopi gitu. Oke, Mbak, namanya tadi Sekar, Mbak Sekar. Pertanyaannya apa? Kenapa yang Oke, kenapa ya yang dibully cuma anak yang lemah? Anak yang lemah, anak yang kuat dibully nggak? Bisa juga. Bullying itu kan begini. Bullying itu begini. Tadi ada istilah yang disampaikan di situ. Ada yang kuat, yang menindas, yang lemah. Kalau misalkan Theo di sini badannya besar, dia bisa jadi pembuli, juga bisa jadi orang yang dibully atau anak yang dibully. Kalau
kapan dia membuli? Dia sendiri itu sudah bisa membuli. Yang dibuli siapa? Rizky misalkan, karena badannya lebih besar daripada Rizky. Dia punya kekuatan untuk melakukan tindakan yang Rizky tidak berani sama Theo. Itu namanya bullying. Tapi Theo, kapan dia bisa menjadi korban bullying? Kalau misalkan Krishna, Rizky, sekarang Mbak Akbar, mereka bertiga itu bersatu. Mereka bertiga pusat gitu ya, pusat itu bergabung gitu ya, ngajak Theo lalu dikeroyok bersama-sama sampai Theo itu merasa ketakutan. Karena apa? 3 orang ini bergabung untuk ngeroyok si Theo, karena ada perbedaan kekuatan. Jadi bukan hanya yang lemah. Kalau kamu misalkan tadi terkena perilaku bullying karena merasa kamu lemah, segera ada tadi tindakan yang harus kamu lakukan, ada 5 itu. Nanti saya kirimkan untuk materinya ke teman-teman di sini, bisa dilihat ketika kita dibully apa yang harus kita lakukan. Misalkan menyimpan bukti bullying, melaporkan kepada bapak ibu guru kalau proses itu di sekolahan. Mbak Mas Ferry, Apa saja efek yang ditimbulkan bullying terhadap dan cara mengatasinya? Oke, apa saja dampak dari bullying? Oke. Harus tak takut nih konco nih. Berdiri teh. Ya gini, Mas Krishna bisa bantu saya? Ikhlas ya, ikhlas. Dampak bullying seingat Mas Krishna apa aja tadi? Ganggunya kesehatan mental. Keren. Saya aja gak kepikiran ke situ ya. Kamu masih ingat terganggunya kesehatan mental. 1. Ada lagi yang bisa bantu? Yuk, kamu masih ingat? Bagus. Terjadinya gangguan mental atau cedera yang tangannya bisa patah, itu ada juga yang sampai itu tadi yang Mas, yang itu, nah ini ada Mas Renggo yang sampai meninggal karena dibully. Ada juga secara ketika anak yang dibully itu mentalnya terganggu ketika belajar, itu tidak masuk-masuk, disampaikan materinya sama bapak ibu guru itu sampai capek menyampaikan materinya, dia tetap saja tidak bisa menerima materi itu karena di pikirannya itu terjadi trauma akibat adanya bullying. Begitu. Dan materi yang sangat lengkap sama Pak Dian tadi ya, itu tadi serangkaian informasi yang bisa disampaikan kepada adik-adik semua mengenai bullying ya. Jadi tadi sangat penting, tadi sepertinya sudah mendengarkan dengan baik, karena ketika Pak Dian meminta bantuan untuk menjawab pertanyaan dari teman lain itu sudah paham semua ya. Terlihat dari bisa menjawab. Jadi berarti acara hari ini memberi dampak yang positif bagi adik-adik. Saya kira dan harapan kami seperti itu. Saya dan juga kakak-kakak tim KKN dari Tinalan berharap apa yang disampaikan hari ini itu bisa menjadikan informasi yang berharga untuk adik-adik, agar ke depan tidak terjadi kasus bullying ya, terutama di SD Tinalan 2. Karena tadi sudah mendengarkan dampaknya sangat-sangat berbahaya, bisa mengganggu mental, kemudian bisa sampai meninggal seperti itu ya. Jadi jangan sampai berinteraksi dengan baik juga. Jadi ketika ada pertanyaan, ketika sesi diskusi, saya mau ini kakak-kakak tim KKN mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua dan juga semua bapak ibu guru dan staf di SD Tinalan 2. Terima kasih.